Sebuah perayaan ulang tahun yang berubah menjadi sebuah trauma karena sang ayah melakukan KDRT kepada ibunya. Jung Hyun masih terus melakukan identifikasi terhadap kasus tersebut. Sedangkan So Hyun memutuskan untuk pindah ke daerah tempat penemuan mayat agar ia lebih mudah melakukan penyelidikan. Karena ia benar-benar penasaran dengan kasus tersebut. Sedangkan Jo Gyun yang dikenal ramah sangat disukai para ibu-ibu di sana. Kemudian ketika mengobrol, salah satu dari mereka juga memberitahunya bahwa ia menyewakan rumah atasnya kepada seorang dokter yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di daerah mereka. Setelah pindah, So Hyun langsung mulai menelusuri tempat di mana mayat Oh Min Ho ditemukan. Di situ ia membayangkan seorang anak kecil yang sepertinya dari masa lalunya melakukan hal yang sama. Bahkan dalam ingatannya anak tersebut merupakan anak dari Jun Gyu yang selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Termasuk membersihkan bekas darah ia menyiksa ibunya. Dokter So Hyun juga melakukan reka ulang adegan, di mana ia menaiki bus malam itu bersama Oh Min Ho. Dan tiba-tiba dalam bayangannya ada seorang pria bertopi hitam yang ia kenal memanggilnya dari belakang. Sedangkan itu Jung Hyun terus mengikuti CCTV tempat di mana pelaku yang mereka curigai sebagai pembunuh Oh Min Ho tampak mengikutinya sejak ia turun dari bis. Dan tanpa sengaja ia bertemu dengan So Hyun di sana. Di Tampalang, ternyata Jo Gyun merupakan seorang psikopat yang membunuh orang lain. Ia mengerjakan semua korbannya di dalam sebuah mobil box dan dijaga oleh seorang anak kecil dari luar mobilnya. So Hyun dan Jung Hyun kemudian makan bersama sambil membicarakan kasus. Jung Hyun mengatakan bahwa ia curiga jika pelaku adalah orang yang ada di daerah tersebut. Tiba-tiba, So Hyun ditelepon oleh temannya dan mengatakan bahwa ditemukan obat yang sama dengan mayat sebelumnya pada jasad Oh Min Ho. Setelah makan, So Hyun pulang berjalan kaki, dan di tengah perjalanan ia menemukan sebuah mayat perempuan tergeletak di pinggir jalan. Dan ketika ia melihatnya, ingatannya kembali ke masa lalunya seolah jahitan pada mayat tersebut tidak asing baginya. Kemudian ia mendapatkan sebuah telepon. Orang tersebut mengaku bahwa dia adalah ayahnya, dan kemudian pria tersebut mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Lewat telepon tersebut ia juga mengungkit hal-hal yang disukai So Hyun ketika ia kecil. Sambil mendengarkan ocehan pria tersebut di telepon, sambil So Hyun mencari orang yang meneleponnya, dia yakin sang penelpon tidak jauh dari sana. Dan setelah mencarinya, ia menemukan sebuah gimbap terletak atas meja. Pria tersebut kemudian menyuruhnya untuk memakannya, karena katanya itu adalah makanan kesukaan So Hyun ketika ia kecil. Kemudian So Hyun menjawab dan mengatakan bahwa ia mengajak pria tersebut yang ternyata adalah benar ayahnya untuk kembali bermain-main seperti dulu, dan kemudian ia langsung memakan gimbap tersebut dengan tatapan penuh dendam. Dan ternyata pria yang merupakan ayah So Hyun adalah si pemilik penatu Jun Gyu. Anak kecil itu ternyata So Hyun kecil. Di sana ia terlihat sedang difoto oleh Jun Gyu bersama sang kakak perempuannya. Polisi kemudian menyelidiki atas temuan mayat yang sebelumnya ditemukan oleh So Hyun. Dan karena dia orang pertama yang melihat mayat itu, jadi ia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun teman-teman Jung Hyun malah justru mencurigainya. Karena tatapannya selama berbicara sangat konsisten dan bahkan tidak berkedip sama sekali. Jung Hyun kemudian mengantarnya pulang dan memintanya untuk bekerja sama dalam menyelidiki kasus ini. Ia juga memberinya sebuah jam tangan yang dilengkapi dengan GPS pelacak karena ia takut terjadi apa-apa kepada So Hyun. Otopsi pun dilakukan. Kali ini mulut mayat wanita itu dijahit rapat menggunakan benang. Dan setelah dibuka ditemukan sebuah foto anak kecil yang membuat So Hyun sangat kaget, karena itu adalah foto masa kecilnya. Namun ia mencoba tenang agar Jung Hyun tidak curiga kepadanya. Karena sebenarnya dari awal ia sudah curiga bahwa ayahnya lah yang melakukan semua pembunuhan tersebut. Daerah tempat Jun Gyu tinggal mulai heboh karena adanya penemuan mayat kembali. Sedangkan itu, Jun Gyu sedang di perjalanan membawa mobil box dan bersama seorang anak kecil yang mirip dengan So Hyun waktu kecil. Dengan adanya penemuan benang yang berupa sikat pembersih lantai dan juga cairan Lex, membuat Jung Hyun teringat pada kasus tahun 1999 yang juga ditemukan hal serupa pada kasus pembunuhan. Namun So Hyun tidak banyak komentar. Ia benar-benar sangat hati-hati jika ia tidak mau ketahuan bahwa dia adalah anak dari seorang pembunuh
Dan juga masa kecilnya menjadi asisten ayahnya yang selalu membersihkan TKP bekas ayahnya membersihkan jejak para korbannya. Memorinya kembali mengingat ketika ia diberi sebuah boneka oleh kakaknya. Polisi melakukan pencarian wajah anak yang ada di foto yang ditemukan dalam mayat tersebut. Namun sepertinya cukup sulit, karena mereka tahu saat ini anak dalam foto tersebut pasti sudah dewasa. So-hyun kemudian mendatangi sebuah tempat yang menjadi tempat tinggalnya dahulu. Di sana ia menemukan sebuah buku bergambarkan anatomi tubuh manusia. Selain itu ia dikejutkan dengan munculnya seorang anak perempuan dengan menggunakan seragam dan juga membawa sebuah boneka di tangannya, seolah ia melihat gambaran dirinya di masa lalu. Kemudian muncul Jungyu yang tiba-tiba langsung memeluk So-hyun. So-hyun kemudian mengatakan bahwa ayahnya terlihat normal dari yang dia bayangkan. Padahal ia yakin bahwa waktu itu ia sudah mendorong ayahnya dari sebuah tebing. Namun kenyataannya sekarang ayahnya masih selamat dan sangat sehat. Kemudian ia juga memperkenalkan gadis kecil tersebut sebagai adiknya yang bernama Seun. Anak yang katanya ia pungut dari jalanan yang ia pakai untuk menggantikan kehadiran So-hyun seperti waktu itu. Yodi Cho-gyun juga mengatakan bahwa jangan sampai So-hyun lupa bahwa darahnya juga mengalir pada tubuh So-hyun. Yang memungkinkan So-hyun juga merasakan hal yang sama dengan ayahnya ketika ia melihat orang yang ada di depannya. Ia pasti juga punya rasa ingin membunuh orang lain sama seperti dirinya. Namun So-hyun tidak ingin mengakui hal tersebut, ia yakin bahwa ia berbeda dari ayahnya. Meskipun ketika kecil ia sempat menjadi asisten ayahnya, tapi ia tidak ingin seperti ayahnya yang dengan mudah membunuh orang lain. Karena merasa sangat geram So-hyun mencoba menyerangnya. Namun sayangnya sang ayah sudah menduga hal tersebut dan berhasil menahannya. So-hyun kalah kuat dengan sang ayah, dan ternyata semua yang dilakukan ayahnya baru-baru ini hanya untuk membuat So-hyun terusik dan kembali kepadanya. Dan ketika So-hyun mencoba menyerang kembali, tiba-tiba seseorang menyuntikkan sebuah obat dari belakang, dan ternyata itu adalah Seun. Sementara itu polisi berhasil mendapatkan rekonstruksi wajah yang ada di dalam foto tersebut dalam versi dewasanya. Dan mereka merasa bahwa wajah tersebut sangat familiar bagi mereka.